Halo semuanya, selamat datang di podcast Tito, tempat di mana mahasiswa TI curhat tapi tetap berfaedah. Welcome to Stitix Podcast. Hari ini kita bakal ngobrolin satu hal yang mungkin kamu pikir keren tapi nyatanya perih, yakni jadi aslab atau asisten laboratorium. Nah, ngajarin orang tuh sambil belajar, kadang kita nggak yakin sama diri sendiri, kita itu udah ngerti apa belum. Nah, bareng gue, Adil, kita bakal dengerin cerita seru dan review jujur dari salah satu mahasiswa TI yang pernah jadi aslab. Yuk, kita kenalan langsung sama narasumber kita. Hai bro. Hai juga bro. Perkenalan dulu dong, namanya siapa, dari semester berapa, dan juga udah pernah aslab mata kuliah apa aja nih? Jadi perkenalkan nama lengkap saya Ahmad Zaki Fauzan, biasa dipanggil Zaki. Sekarang saya sudah semester 6. Mata kuliah yang sudah pernah jadi aslab itu banyak ya. Apa aja tuh kira-kira? Kalau mata kuliah yang pertama itu saya ingat itu pemrograman dasar. Pemrograman dasar itu ada di semester berapa ya? Saya jadi aslab waktu itu pas semester 3. Oh, jadi awalnya semester 3 ya baru mulai untuk jadi aslab gitu ya? Iya. Oke. Selain itu juga ada wawasan teknologi, ada Oke. pemrograman berorientasi objek, ada jaringan komputer, ada pemrograman web, sistem basis data. Oke. Jadi untuk semester terakhir ini sekarang lagi ngambil mata kuliah apa aja nih untuk aslab? Kalau di semester ini saya ambil satu aja, yaitu jaringan komputer. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu gimana sih awalnya jadi aslab, ditawarin kah atau emang pengen aja nih? Nah, awal jadi aslab itu saya yang berinisiatif sendiri. Jadi Oke. motivasi awalnya itu sebenarnya karena di semester sebelumnya itu kan pernah praktikum ya. Oke, iya, betul. Itu saya yang bikin motivasi jadi aslab itu karena waktu itu salah satu aslab yang ngajari di praktikum saya itu, iya. saya pikir gimana kurang kompeten gitu nah. Oh, iya dari situ ya. Ya jadi motivasinya itu pengen memperbaiki. Betul. Jadi memang ya selama praktikum lu mungkin mendapati beberapa temuan yang kurang seret atau kurang pas mungkin ya di pikiran lu, dan lu rasa itu lu harus memperbaiki, makanya lu jadi aslab gitu ya. Iya, benar sekali. Oh iya, awal-awal jadi aslab tuh gimana sih? Ada nervous kah atau grogi gitu mungkin ngadepin para praktikan yang mungkin lebih muda atau bahkan lebih tua? Mungkin itu terlihat susah ya untuk ngadepin. Awalnya itu kalau dari saya kalau grogi itu sebenarnya tidak, karena sudah persiapan. Iya sebelumnya. betul, persiapan. Cuman kalau pas ngajar itu karena masih Mungkin di lapang berbeda ya gitu ya. Iya benar, karena juga lingkungan yang baru itu jadi masih terasa kaku gitu untuk berbicaranya. Oke, betul. Masih kaku banget. Terus kalau soal nervous itu mungkin ya pas saat menjelaskan suatu Materi studi ya, kasus, studi kasus. Oke. kasihkan contoh gitu ya. Itu kadang-kadang di tengah itu kayak tiba-tiba hilang gitu nah idenya. Oh, ngeblank gitu ya. Iya. Ngeblank gitu ya. Okay. Iya, jadi pasti panik di situ. Pasti ada panik gitu ya. Kalau di lapang. Kalau untuk yang mungkin praktikan lebih muda atau bahkan lebih tua, itu ada perbedaan nggak untuk cara nge-treatnya mungkin ya? Itu gimana tuh cara kamu nge-treatnya? Nah, kalau cara nge-treat ya kurang lebih sama. Cuman kalau praktikannya lebih muda itu saya tuh lebih tua saja sih. Oke.
Kalau lebih luas. kalau kalau ada praktikan yang lebih tua, itu saya kalau bisa saya menghindari untuk berinteraksi sama dia. Interaksi ya, malah menghindari ya. Iya. Gitu. Oh iya, gue penasaran nih, selama lu jadi aslep nih ya, ada nggak sih kayak momen-momen absurd gitu, kayak lu pernah ditanyain hal-hal aneh mungkin yang sampai lu juga speechless untuk nanggepinnya, dan juga mungkin ada praktikan yang lebih paham dari lu nih tentang materi, itu gimana nanggepinnya? Kalau pertanyaan hal yang aneh sih kayaknya tidak ada ya. Soalnya mereka itu pertanyaannya selalu berkaitan dengan materi praktikum Materi satu. praktikum aja Iya. ya, nggak ada yang aneh-aneh berarti. Oh. Oke. Nah terus gimana kalau ada praktikannya nih, misalkan yang lebih paham materinya daripada lu, itu gimana nanggepinnya? Kalau ada yang kayak gitu, saya itu selalu mendengarkan dulu penjelasannya Iya, si iya. praktikan itu, terus Betul. melihat Sejauh mana mungkin ya? ya Iya, oke. sejauh mana. Terus saya juga bisa belajar dari Iya, situ. betul. Nah, Iya. terus kalau misalkan ada kayak mungkin ya perbedaan pandangan gitu, Pandangan tuh, ya. mungkin kita bisa saling diskusi. Iya, ya. Secara positif lah ya Secara intinya. positif. Jangan sampai ada perselisihan. Ya benar. Kalau misalkan ada yang tidak bisa saya jawab itu, saya jujur, saya bilang saya belum paham soal itu. Oke, iya betul. Kita terus terang aja ya. Terus terang aja. Kalau praktikum lagi chaos nih, error di mana-mana, itu lo nanggepinnya gimana? Panik nggak atau gimana tuh? Boleh dijelasin. Kalau itu terjadi, biasanya saya nggak panik sih. Soalnya error yang dialami praktikan itu biasanya tuh yang basic Basic aja. ya, gitu-gitu aja ya kayak Cuman masalahnya. memang kalau memang lagi banyak error itu, Iya. aku yang pusing harus Ngecek satu-satu dulu, ngecek ya satu-satu. kan? Tuh kadang juga harus dibarengi gitu. Oke, Error yang sama saya jelaskan jelaskan mereka. ya secara umum gitu ya, Benar. biar mereka juga semua paham gitu, biar nggak ada antisipasi untuk error selanjutnya gitu ya kan, Iya. error yang sama gitu. Oke, betul. Karena juga kita sebelumnya itu sudah memahami materi yang akan kita jelaskan kan, jadi Iya. error-error yang akan terjadi itu sudah kita antisipasi. Iya, gitu. ketahuan ya karena kita sudah mencoba duluan, belajar bahkan ya. Iya, Iya. Wah, nampaknya memang sangat menarik ya untuk pembahasan kita hari ini. Mulai dari Bro Zaki itu menceritakan asal-usulnya jadi aslep, cara menghadapi orang, dan juga cara menghadapi error-error yang ada. Sangat menjadi sebuah gold experience ya. Jadi pengalaman yang sangat unik gitu. Nah, sebelum kita tutup nih, ada pesan nggak mungkin buat mahasiswa lain yang pengen jadi aslep tapi masih ragu-ragu? Menurut Bro Zaki nih, jadi aslep itu skill, keberanian, atau sebetulnya ilmu? Itu gimana? Kalau dari menurut saya, menjadi aslep itu yang paling penting itu adalah keberanian. Oke. Karena untuk menjadi aslep itu modalnya hanya kita belajar duluan. Oh iya, betul. Benar. Belajar duluan. Kita memahami duluan ya. Benar. Dari praktikum yang sudah kita alami sebelumnya. Iya, kan? betul. Iya. Tapi saran saya, kalau menjadi aslep saat mengajar itu jangan hanya berpatok pada laporan praktikum yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Tapi apa ya yang harus diperhatikan tuh? Jadi kita jangan hanya berpatok pada situ, kita harus tingkatkan. Harus kita tingkatkan karena setiap praktikan, setiap angkatan baru itu pasti punya pemikiran yang lebih maju lagi.
Oke. Jadi mungkin ilmu yang sebelumnya itu sudah tidak terlalu relevan dengannya. Relevan karena memang teknologi ya, kita di sini bicara tentang TI yang dimana teknologi itu sangat pesat sekali kemajuannya ya. Iya, Betul. betul. Wah, oke, mantap banget ya obrolan kita hari ini bersama Bro Zaki. Jadi obrolan kali ini kita bisa tarik kesimpulan untuk jadi aslep itu sebetulnya tidak susah, tapi tidak mudah juga ya, Bro Zaki. Karena yang penting itu satu, keberanian. Oke. Nah, jadi untuk itu sekali lagi terima kasih untuk Bro Zaki atas kesempatannya dan juga teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan ya podcast kita pada sesi kali ini. Selamat berjumpa di episode selanjutnya. Cheerio.